Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita membaca doa terlebih dahulu dengan membaca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak kelas 5 yang hebat, hari ini kalian masih belajar bersama dengan Bu Ida ya. Bu Guru ingatkan kembali, bagi anak-anak yang tidak mengikuti pendampingan belajar, kalian bisa menyimak video yang Bu Guru kirimkan. Hari ini kita masih belajar di tema 6, subtema 2, pembelajaran kedua. Masih ingatkah kalian dengan perpindahan kalor? Cara perpindahan kalor ada 3 jenis. Yang pertama, konduksi. Yang kedua, konveksi. Yang ketiga, radiasi. Kemarin, di pertemuan kemarin, kita sudah membahas perpindahan kalor secara konduksi. Sekarang, kita akan membahas perpindahan kalor secara konveksi. Apa sih perpindahan kalor secara konveksi? Yang pertama, perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan kalor atau panas melalui zat perantara. Pada perpindahan kalor secara konveksi, zat perantaranya juga ikut berpindah ya anak-anak. Kemudian, perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair atau gas, seperti udara atau angin. Contoh perpindahan kalor secara konveksi di sekitar kita. Yang pertama, ada air yang sedang direbus. Bu Guru akan mencoba menjelaskan bagaimana proses perpindahan kalor secara konveksi pada saat kita merebus air. Air yang direbus itu akan lebih cepat panas pada air yang di permukaan bawah karena jaraknya lebih dekat dengan api. Setelah air yang di permukaan bawah itu panas, akan menimbulkan gelembung-gelembung udara dan berpindah ke atas. Air yang dingin itu akan berpindah ke bawah. Kenapa air yang panas berpindah ke atas? Karena air yang panas memiliki massa jenis yang lebih ringan, sehingga dia akan berpindah ke atas dan air yang dingin akan berputar ke bawah. Perpindahan panas tersebut itu yang disebut dengan konveksi. Contoh yang kedua itu ada angin darat dan angin laut. Bu Guru akan mencoba menjelaskan perpindahan kalor secara konveksi pada angin darat dan angin laut. Yang pertama, angin darat. Angin darat terjadi di malam hari. Udara di laut itu cenderung lebih panas daripada di darat. Sehingga udara di laut itu akan naik ke atas. Dan udara yang di darat akan menggantikan udara yang di laut. Proses perpindahan panas tersebut itu yang disebut dengan konveksi. Pada angin darat ini banyak dimanfaatkan nelayan untuk menangkap ikan di malam hari. Sedangkan angin laut itu terjadi di siang hari. Udara di darat cenderung lebih panas daripada udara di laut, sehingga udara di darat itu akan naik dan diganti dengan angin dari laut. Proses perpindahan ini disebut dengan konveksi. Para nelayan memanfaatkan angin laut untuk pulang kembali setelah menangkap ikan.
Contoh yang ketiga yaitu balon udara. Di dalam balon udara itu ada pemanasnya anak-anak. Nah, pemanas yang ada di dalam balon itu memanaskan udara, sehingga udara bergerak ke atas. Ketika balon naik ke atas, udaranya terperangkap di dalam. Ketika balon itu hendak turun, udara panas dilepaskan dan diganti dengan udara sejuk yang mengalir. Perpindahan panas dari pemanas balon udara itu disebut dengan perpindahan secara konveksi. Kemudian ada cerobong asap pabrik. Kemudian yang kelima ada gambar anak yang sedang memasukkan es batu ke dalam air panas. Panas yang ditimbulkan dari air panas itu akan berpindah ke es batu, sehingga es batunya cepat meleleh. Perpindahan panas dari air ke es batu itu yang disebut perpindahan kalor secara konveksi. Itulah anak-anak contoh perpindahan kalor secara konveksi yang ada di sekitar kita. Kemudian anak-anak bisa membaca teks eksplanasi dan mencari informasi penting dari setiap paragraf dengan teks yang berjudul Angin Darat dan Angin Laut. Anak-anak nanti bisa membaca di LKS tema 6 halaman 35 ya. Kemudian anak-anak melihat ada gambar tari tradisional. Tari tradisional ini dinamakan tari piring. Tari piring ini berasal dari Solok, Sumatera Barat. Nah, ketika anak-anak melihat gambar tari tradisional, ini posisi mereka pada saat berdiri itu lurus ke samping. Nah, di dalam tari tradisional itu ada yang disebut dengan pola lantai. Apa sih itu pola lantai? Pola lantai merupakan garis yang dilalui oleh penari pada saat melakukan gerak tari. Apabila para penari memanfaatkan pola lantai, itu tariannya akan menjadi lebih indah ya anak-anak. Nah, hal apa saja sih yang harus diperhatikan dalam membuat pola lantai? Yaitu ada bentuk pola lantai, mau lurus atau lengkung atau huruf U atau yang lainnya. Makna pola lantai. Jadi pola lantai yang dibentuk itu memiliki makna atau arti yang bagaimana. Kemudian ketika mau membuat pola lantai harus memperhatikan jumlah penarinya. Jumlah penarinya banyak atau sedikit. Kemudian ruangannya atau tempat pertunjukannya juga harus diperhatikan, luas atau sempit. Dan tentu saja pola lantai juga harus memperhatikan gerak tariannya. Apakah gerak tariannya aktif, atau sedang, atau lambat, atau bagaimana? Itulah yang harus diperhatikan ketika para penari membuat pola lantai. Contoh desain pola lantai. Nah, desainnya itu ada garis lurus, ada garis lengkung. Masing-masing memiliki arti. Apabila garis lurus itu memiliki arti memberikan kesan yang kuat. Sedangkan pada garis lengkung itu memberikan kesan lembut tetapi lemah. Jadi, setiap pola lantai itu bentuk garisnya itu memiliki arti masing-masing ya. Nah, ini adalah contoh desain pola lantai.
Ada yang bentuknya lurus saja ke samping, ada yang ke belakang, ke depan, ada juga yang garis lengkung. Ada yang melingkar, ada pula yang berbentuk persegi, ada yang berbentuk segitiga, dan ada yang seperti huruf Z atau zigzag. Itulah contoh-contoh desain pola lantai. Terima kasih ya anak-anak, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Bu Guru berharap kalian semua dapat menyimak video Bu Guru dengan baik dan bisa dipahami. Salam semangat dan ceria. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.